Halo sahabat semua, kembali lagi di channel video populer. Jangan lupa sebelum nonton video tekan dulu tombol like, subscribe beserta tombol loncengnya agar kalian bisa terus menyaksikan video terbaru channel video populer. Terima kasih. Bergantung dari donasi ini kehidupan ibu penjual sayur yang jadi tersangka seusai dipukuli preman. Ibu-ibu penjual sayur bernama Litiwari Iman Gea ditetapkan sebagai tersangka seusai dirinya dipukuli oleh seorang preman pasar bernama Beni di Pajak Gambir, Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu tanggal 5 September tahun 2021 pagi. Gea ditetapkan sebagai tersangka seusai Beni melakukan laporan balik ke polisi atas dugaan penganiayaan. Seusai menjadi tersangka, kehidupan Gea semakin menjadi berat. Hal ini diakui oleh Gea saat hadir di acara Mata Najwa, Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021, malam. Gea menyampaikan, dirinya saat ini hanya ingin menuntut adanya keadilan. Jangan difitnah kami yang dikeroyok, dihajar, kami lagi yang tersangka, kami enggak terima, kata Gea. Enggak pernah aku memukul, enggak pernah aku menghajar orang itu, Beni. Gea lalu menceritakan sekilas bagaimana dirinya dan anak gadisnya yang masih SD dihajar oleh Beni. Aku malu kalau didengar orang kemana-mana, ujar dia. Kini Gea mengaku kesulitan untuk mencari nafkah termasuk tidak bisa lagi berjualan di pasar. Gea mengaku dirinya dan keluarga hidup dari belas kasih donatur, diantaranya bantuan dari stasiun televisi swasta, DPRD Sumut, dan bantuan gubernur serta wakil gubernur Sumut. Pada segmen sebelumnya, Gea menceritakan bahwa insiden kekerasan yang dialaminya itu terjadi pada tanggal 5 September lalu. Saat itu, dirinya baru pulang bersama sang suami dari belanja untuk keperluan jualan di Pasar Gambir, Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Karena sempat melawan, Gea ditendangi dan dipukuli oleh sejumlah preman yang memintanya uang. Akibatnya, ia babak belur dan sempat dirawat 2 hari 1 malam di rumah sakit. Kepada Najwa Shihab, Gea menceritakan awal mula dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Setelah insiden penganiayaan, Gea langsung melapor ke Polsek Percut Seituan. Di sana, Gea awalnya disambut dengan baik. Waktu itu kami pergi melapor, diterima baik kami di situ. Terus diambil laporan, datanglah satu orang polisi, dibilangnya, tahu kamu pelaku itu? Ujar Gea Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021. Nama pelaku itu tidak tahu, Pak. Tapi muka pelaku itu tahu. Kepada polisi, Gea lalu menunjukkan video penganiayaan terhadap dirinya. Dari situ ia baru mengetahui bahwa terduga preman yang menganiayanya bernama Beni. Dibilangnya polisi, ini si Beni. Kami langsung disuruh mengambil visum di rumah sakit, ujarnya. Ibu Parubaya pedagang cabai itu lalu diminta untuk mengambil visum. Saat kembali lagi ke Polsek, ia sudah diberitahu bahwa terlapor Beni juga sudah datang ke kantor polisi tersebut. Dibilang polisi ini, si Beni sudah datang, terus dibilangnya sama suamiku dan family kami, tak usah kau masuk ke sini, di teras saja situ kalian, ujar Gea. Gea tak menampik bahwa dirinya sempat didatangi seseorang untuk minta damai. Waktu itu kami pergi melapor, diterima baik kami di situ. Terus diambil laporan, datanglah satu orang polisi, dibilangnya, tahu kamu pelaku itu? Ujar Gea. Nama pelaku itu tidak tahu, Pak. Tapi muka pelaku itu tahu. Kepada polisi, Gea lalu menunjukkan video penganiayaan terhadap dirinya. Dari situ ia baru mengetahui bahwa terduga preman yang menganiayanya bernama Beni. Dibilangnya polisi, ini si Beni. Kami langsung disuruh mengambil visum di rumah sakit, ujarnya. Ibu Parubaya pedagang cabai itu lalu diminta untuk mengambil visum. Saat kembali lagi ke Polsek, ia sudah diberitahu bahwa terlapor Beni juga sudah datang ke kantor polisi tersebut. Dibilang polisi ini, si Beni sudah datang, terus dibilangnya sama suamiku dan keluarga kami, tak usah kau masuk ke sini, di teras saja situ kalian, ujar Gea. Gea tak menampik bahwa dirinya sempat didatangi seseorang untuk minta damai.
Meski ditawari uang damai sebesar 15 juta, ia menolak lantaran ingin pelaku diproses terlebih dahulu. Ku bilang aku mau damai tapi harus ditangkap orang itu dulu, bawa ke kantor polisi. Nanti kalau sudah sampai sama Kapolsek, di situ kita bicarakan. Pokoknya aku mau bikin keadilan, karena harus ditangkap itu orang yang 3 orang lagi, sambungnya. Namun pada keesokan harinya, Gea tiba-tiba mendapat surat dari kantor polisi. Betapa terkejutnya, Gea ternyata justru ditetapkan sebagai tersangka. Terus ku baca surat itu, ditulis di situ tersangka. Ku bilang kenapa aku bisa tersangka, ucapnya dengan suara parau. Saat itu juga, Gea menangis hingga jatuh pingsan karena trauma. Setelah siuman, ia pun curhat di media sosial dan memviralkan kasus yang dialaminya. Dan begitulah kisah Litiwari Iman Gea, korban penganiayaan yang jadi tersangka di acara Mata Najwa. Simak video lainnya di channel YouTube Video Populer, Makan Ikan di Rumah Bitarsih. Cukup sekian dan terima kasih.